Goes out on Collins, I be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah digital bersama saya Destam Aulia, SKM, MBA, MSc, PhD. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan mata kuliah mengenai isu kesehatan global. Dalam pertemuan ini kita akan mendiskusikan topik yang penting, yaitu teori kesehatan masyarakat dan aplikasi dalam kesehatan global. Nah, diharapkan sesudah mengikuti perkuliahan ini, para mahasiswa dapat memahami dan dapat mengaplikasikan beberapa teori-teori dalam kesehatan masyarakat yang dapat diaplikasikan dalam kesehatan global. Beberapa teori itu kita temukan dalam pengkajian-pengkajian seperti pengkajian sosial, pengkajian epidemiologi, pengkajian perilaku, pengkajian pendidikan, dan pengkajian administrasi kebijakan. Jadi diharapkan mahasiswa dapat memahami dan bisa mengeksplorasi lagi teori-teori ini, karena yang didiskusikan pada pertemuan ini tidak begitu luas tapi bisa menjadi trigger bagi mahasiswa untuk dapat memahami lebih dalam lagi. Nah, baik para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, dalam isu kesehatan global itu intinya bahwa bagaimana kita bisa menyehatkan masyarakat dunia. Jadi masyarakat dunia itu mulai dari masyarakat atau penduduk dunia itu dilahirkan sampai dia pada proses menuju lansia. Nah, itu dapatlah dia mempertahankan kesehatannya, dan tentunya dia dapat menjadi masyarakat yang produktif, tidak menjadi masyarakat yang menjadi beban bagi generasi lainnya. Untuk itu memang diharapkan sekali aplikasi daripada ilmu kesehatan masyarakat untuk membuat dia bisa lebih sehat dan bisa lebih mempertahankan panjang umur dan lebih mempertahankan status kesehatannya. Baik, dalam teori yang pertama ini, para pemirsa, para mahasiswa, dan para pemerhati kesehatan, kita akan mendiskusikan tentang aspek sosial. Jadi setiap negara, jangankan negara negara-negara bagian ataupun provinsi saja, itu juga mempunyai perbedaan dalam nilai-nilai tradisi dan budaya. Nah, perbedaan tradisi dan budaya ini tentunya membuat pendekatan kita juga berbeda-beda. Artinya, intervensi dalam kesehatan masyarakat itu tidak dapat kita lakukan secara general, tapi kita lakukan secara spesifik terhadap kondisi sosial masyarakat di daerah setempat. Kemudian kita juga sering dihadapkan dengan kepercayaan di bidang kesehatan. Nah, ini nilai-nilai yang menjadi kepercayaan masyarakat itu berbeda-beda di seluruh penduduk dunia. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat, tentunya pendekatannya juga berbeda-beda. Pendekatan ini bisa kita lakukan dengan mendekati, akhir-akhir ini kan kita didorong untuk melakukan pendekatan pentahelix. Nah, di dalam konsep global juga pendekatan pentahelix dan yang lebih besar lagi sangat-sangat diperlukan. Kemudian adanya perbedaan soal kebiasaan, adanya perbedaan cara-cara untuk mengobati, dan munculnya permasalahan konflik. Artinya 5 variabel-variabel di dalam pengkajian sosial ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam kita mengaplikasikan kesehatan global. Nah, kalau kita lihat konflik, konflik yang berkepanjangan dan berterusan, tentunya ini akan menghilangkan resources yang diperlukan untuk membuat masyarakat dunia itu bisa mempertahankan kesehatannya. Biasanya konflik berujung kepada malapetaka, hilangnya sumber-sumber bahan makanan, dan terjadinya kelaparan, dan ini akan mengganggu proses pertumbuhan masyarakat. Kemudian pengobatan, ini kita lihat adanya hal-hal yang bisa kita lihat lebih efikasi
di satu daerah dan namun tidak efikasi di daerah yang lain. Artinya bahwa konsep tentang perbedaan tradisi budaya, kepercayaan kesehatan, kebiasaan, pengobatan, konflik, dan ada variabel-variabel lainnya dalam pengkajian sosial itu merupakan sesuatu yang penting untuk dapat kita lakukan analisis ya, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kesehatan global. Nah, di samping aspek sosial, para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, kita juga perlu memahami tentang teori-teori epidemiologi ya. Dalam teori epidemiologi itu kita selalunya berdasarkan data ya. Nah, untuk itu data sangat penting sekali didapatkan ya, sebagai bahan untuk kita mengambil keputusan apa yang harus dilakukan sebuah negara bila mendapatkan masalah kesehatannya. Ya, keputusan-keputusan untuk melanjutkan karantin, keputusan untuk melanjutkan untuk melakukan epidemik dan pandemik, itu semuanya harus didasarkan kepada data yang ada ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan data-data WHO dan kita juga bisa menggunakan data-data yang ada di Kementerian Kesehatan di negara masing-masing. Nah, kemudian data itu tentunya perlu kita gunakan sebagai evidence base ya untuk memutuskan. Dan tentunya data yang diambil itu bukanlah satu data, tetapi bisa kita lihat dari variabel-variabel lainnya untuk mengambil keputusan ya. Misalnya untuk mengambil keputusan apakah kita akan keluar dari pandemik menuju endemik, ini kan kita perlu mempertimbangkan variabel-variabel lainnya seperti variabel ekonomi ya. Kita bisa mempertimbangkan dampak ekonomi akibat COVID-19, kemudian dampak ekonomi tersebut kita bandingkan dengan dampak kesehatannya. Jika dampak ekonomi ini bisa berterusan, juga ini bisa berbalik kembali menghantam permasalahan kesehatannya. Jadi untuk setengah negara perlu mengambil beberapa keputusan ya, keputusan yang strategis agar dia dapat keluar dari malapetaka kesehatan global ini, dan ini sangat penting sekali. Untuk itu memang diharapkan negara mempunyai sistem kesehatan berbasis evidence base ya. Untuk itu ke depan transformasi health digital dan penguatan data seperti big data, artificial intelligence itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan ya. Apalagi daerah-daerah yang mempunyai cakupan yang cukup luas ya, perkembangan telemedicine juga sangat diharapkan untuk membantu mengurangi jangkauan yang cukup besar tadi, sehingga memberikan akses yang besar kepada masyarakat. Nah, itu adalah dari pengkajian epidemiolog ya, dan ini penting sekali ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita bisa melihat lagi para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, yaitu pengkajian perilaku ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada banyak perilaku-perilaku yang menyebabkan masyarakat dunia itu untuk tidak dapat mempertahankan kesehatannya. Jadi kita bisa mengidentifikasikan yang pertama misalnya risiko lingkungan dan perilaku ya. Lingkungan di dunia ini tidaklah seimbang ya. Kita lihat ada negara-negara yang dengan kapasitas lingkungan yang buruk sekali, sehingga ini menyebabkan atau menjadikan tantangan bagi negara tersebut untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan ya. Misalnya perubahan iklim, kemudian juga perilaku masyarakatnya ya. Sampai sekarang kalau kita lihat di Indonesia yang negara yang sangat besar penduduknya, negara kepulauan ya, perilaku-perilaku yang tidak sehat itu banyak sekali kita temukan ya, seperti BABS ya, buang air besar sembarangan, itu kita artinya belum sampai pada tahap yang bisa bebas ya. Artinya untuk beberapa daerah di kawasan-kawasan tertinggal ini menjadi masih merupakan masalah. Kedua, perkembangan industri dalam pengembalian lingkungan ya. Kita lihat bahwa degradasi lahan, perubahan iklim ya, ini dipicu oleh pengembangan industri ya, bahwa industri itu mempunyai prinsip bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan resources alam yang ada. Namun industri kurang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaga sustainability lingkungan, sehingga kita perlu terus-menerus mengingatkan industri ini agar bisa mengawal kegiatan bisnisnya supaya tetap bisa ramah kepada lingkungan. Untuk itu aspek-aspek dari corporate social responsibility, kemudian pendekatan dunia industri pada masyarakat dan sebagainya, itu menjadi hal yang penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dunia ini. Ketiga, para pemirsa, para mahasiswa, kita bisa lihat itu akses yang terbatas terhadap perawatan di daerah pedesaan. Nah, ini juga masih menjadi masalah ya. Di Indonesia kita lihat dari klaim BPJS ya, jadi daerah-daerah yang aksesnya dari provider kesehatan itu sedikit, itu ditunjukkan dengan klaim yang rendah.
tapi daerah-daerah yang mempunyai akses yang dekat dengan provider itu mempunyai klaim yang tinggi. Nah, ini sebenarnya sesuatu masalah karena adanya gap dari geografis yang menyebabkan keterbatasan akses. Nah, keterbatasan akses ini karena kita lihat bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan didorong untuk universal health coverage. Nah, ini menjadi masalah. Dan ini juga bukan masalah di Indonesia ya, tetapi juga masalah di dunia. Kemudian banjir dan kemarau panjang. Nah, kita mengalami perubahan iklim ya, kadang panjang terlalu panjang kemaraunya, kadang panas terlalu panas ya, dan banjir yang sudah tidak mengikuti siklusnya lagi ya, turunnya curah hujan ya, sehingga kita tidak bisa lagi memprediksikan bulan-bulan yang seharusnya bulan yang tidak kena banjir, tapi justru pada bulan-bulan itu kena banjir ya, sehingga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi terkendala ya, karena tidak bisa mempersiapkan di awal ya. Belum lagi soal pengundulan hutan yang cepat merusak lingkungan ya. Nah, ini juga masih berhubungan dengan industri, bahwa seharusnya hutan itu menjadi sumber cadangan air ya, di mana air sangat diperlukan untuk masyarakat perkotaan. Tapi karena hutan dimanfaatkan karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga alih fungsi hutan sekarang ini banyak terjadi di belahan dunia. Kemudian juga hutan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis dan sebagainya, yang menyebabkan pengundulan hutan. Nah, hutan yang gundul ini menimbulkan malapetaka ya, terutama hutan tidak lagi bisa menyimpan atau menyerap air, tak ada hujan, kemudian air itu bisa digunakan, tetapi air itu langsung dikirim ke sungai-sungai dan akan menimbulkan apa yang kita kenal dengan banjir bandang ya, dan hutan bisa seketika musnah dengan dorongan air yang cukup besar ya. Ini menjadi masalah, akan timbulnya bencana. Kemudian kita lihat juga masalah berikutnya, usia perkawinan ya. Usia perkawinan juga di dunia menjadi masalah yang signifikan ya, apalagi kita lihat ada kekerasan seksual, ada juga dalam kondisi perang ya, ada wanita dijadikan budak seks dan sebagainya. Kemudian negara-negara yang sekarang bebas, tingkat perkawinan juga sangat dini ya, sehingga bisa kita katakan dari sisi reproduksi juga belum begitu siap ya, sehingga ini menimbulkan masalah dari sisi kesehatan ya. Ya, ini yang menunjukkan misalnya stunting yang cukup tinggi di negara tersebut. Terus penggunaan obat-obat ya, para pemirsa, para mahasiswa, kalau kita lihat penggunaan obat sebenarnya menjadi tantangan kita ya, bahwa sebenarnya obat merupakan salah satu komponen untuk menyembuhkan masyarakat, dan juga obat merupakan komponen untuk mempertahankan kehidupan. Hanya saja obat ini dalam industrialisasi sangat dimodifikasi untuk kepentingan bisnis, sehingga variasi obat di dunia itu tidak merata, sehingga kadang-kadang negara miskin tidak mempunyai akses untuk memberi obat atau tidak mempunyai kemampuan untuk memberi obat, sehingga derajat kesehatan masyarakatnya bisa lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Dan sebenarnya isu COVID-19 ini juga sebenarnya sudah memberikan evidence kepada kita bahwa negara-negara yang mempunyai resources yang lebih banyak itu terbukti dia lebih cepat keluar dari krisis COVID-19 ini dibandingkan dengan negara-negara yang tidak punya resources. Kemudian seks yang tidak aman ya, ini juga kita lihat bahwa menjadi masalah kesehatan. Tingginya prevalensi AIDS di dunia yang kemudian bergeser dari negara maju ke negara berkembang, dan juga sekarang ini masuk pada negara-negara miskin. Kemudian juga tidak bisa kita kawal soal tembakau ya, masih menjadi masalah yang serius di dalam isu kesehatan global, di mana tembakau ini penggunaannya terus meningkat, dan kita belum bisa meyakinkan masyarakat dunia bahwa memang dampak tembakau ini lebih besar dari masalah kesehatannya. Tapi kalau kita lihat di dunia kesehatan, klaim-klaim penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan karena rokok dari tahun ke tahun ini semakin meningkat, dan ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi penduduk global. Kemudian gizi buruk juga menjadi masalah ya. Kita lihat bahwa masih ada daerah kita yang banyak mendapatkan masyarakatnya stunting, dan tentunya stunting ini mempunyai masalah yang besar pada masa depan sebuah negara, dan praktek-praktek imunisasi yang juga tidak lengkap. Jadi para pemerhati, para mahasiswa, dan para pemirsa sekalian, 11 variabel-variabel ini sangat penting sekali untuk kita amati, untuk kita analisis, sehingga kita bisa lakukan analisis dan pengkajian dalam kaitannya dengan pengembangan isu kesehatan global ya. Dan ini menarik untuk kita terus lakukan diskusi. Nah, selain isu tentang perilaku tadi, kita masuk kepada faktor-faktor pendidikan ya. Jadi kita harapkan bahwa semakin tinggi kemampuan pendidikan masyarakat, ini tentunya akan mendorong tingkat kemampuan masyarakat untuk berpraktek dan berperilaku hidup sehat. Nah, sehingga ini sangat penting sekali adanya kolaborasi partisipatif
dan kerjasama di antara komunitas. Nah, dalam menjalankan kerjasama global ini, perlulah kita lihat struktur ya yang bisa memotivasi berlaku. Kita perlu mengkaji faktor predisposisinya, kita perlu mengkaji faktor enablingnya, dan kita perlu mengkaji apa yang menjadi faktor reinforcingnya. Dan ini merupakan bagian yang penting dalam kita mengamalkan pengkajian pendidikan atau teori-teori edukasi dalam ekologi sistem kesehatan global. Para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, dan para pemirsa, berikutnya adalah pengkajian administrasi dan kebijakan dalam kesehatan global. Nah, ini tentunya dibutuhkan sekali kemampuan dalam bernegosiasi, ya, karena kebijakan ini disusun dan perlu mendapatkan pengambilan keputusan secara makro dan penglibatan secara mikro. Nah, sebagai contoh misalnya dalam menangani isu kasus infeksi, tersedia dana dari lembaga domestik, tetapi dana tersebut tentunya terbatas untuk pendidikan orang tua. Nah, ketersediaan dana ini juga didorong oleh organisasi-organisasi yang tidak mencari keuntungan, sehingga memiliki batasan namun membutuhkan prasyarat. Jadi dalam hal ini dibutuhkanlah pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan pengkajian administrasi dan kebijakan secara global ini tentunya memerlukan dukungan yang besar dari data-data evidence ya, sehingga peraturan-peraturan bisa dibuat sehingga diperlakukan untuk semua negara secara efektif ya, sehingga keputusan-keputusan untuk lebih menyehatkan masyarakat secara global dapat kita jalankan. Baik para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, dan para pemirsa, demikianlah topik mengenai beberapa teori dalam ilmu kesehatan masyarakat yang bisa kita aplikasikan dalam kesehatan global. Kita berharap bahwa teori-teori ini menjadi variabel yang diharapkan bisa membantu para pemerhati kesehatan, para mahasiswa, dan para pemirsa untuk membangun model-model pembangunan kesehatan secara global, sehingga kita harapkan terwujudlah kesehatan masyarakat dalam peringkat global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat.